bagi Tuhan, haleluya. Nah, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Jawab dimuliakanlah Tuhan. Paroki Ubruk dia berdiri pertama kali pada tanggal 12 Desember 1959. Nah, Paroki Ubruk dalam sejarahnya itu didirikan oleh para misionaris OFM. Nah, hingga sekarang Paroki Ubruk sudah dipercayakan kepada Ordo Santo Agustinus, sehingga tenaga-tenaga pastoral yang ada di Paroki Ubruk sekarang yaitu berasal dari Ordo Santo Agustinus, seperti pastor paroki, toper atau frater top, dan aspiran. Di Paroki Ubruk juga ada satu tenaga katekis, yaitu Godi Usnat, atau biasa disapa di sini yakni Pak Guru Godi. Nah, saya berada di Paroki Ubruk pada tahun 2021. SK saya sebagai frater top di sini berlaku dari tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus tahun 2022. Saya akan berangkat ke Teo Atas bersama dengan salah satu aspiran, yaitu Yanto. Kami berangkat ke sana dengan menggunakan kendaraan perusahaan, yaitu trek solar, trek pengisi bahan bakar dari perusahaan yang mereka isi di Kampung Ubruk. Kemudian mereka akan berangkat ke sana kembali, sehingga kami ikut kendaraan tersebut. Tujuan kami ke Tue Atas yakni pembinaan bagi calon baptis dan juga calon komuni pertama. Kami tinggal di sana selama 1 minggu 2 hari. Kami tiba pada hari Sabtu. Hari Minggu pimpin ibadat di gereja di Tue Atas. Kemudian kami kumpul pertemuan bersama umat, membicarakan tentang jadwal-jadwal pembinaan-pembinaan yang akan kami laksanakan, yakni pembinaan bagi calon baptis dengan komuni tadi. Kenapa kami berbicara atau berkumpul bersama masyarakat untuk bicarakan itu berkaitan dengan jadwal? Karena saya berpikir begini, kalau seandainya saya menyusun jadwalnya dari sini, berarti nanti akan bertabrakan dengan kegiatan-kegiatan mereka di sana. Apalagi keadaan atau realitas pada umumnya yang ada di Tue Atas, mereka semua adalah petani, sehingga pekerjaan-pekerjaan mereka harus disesuaikan dengan jadwal-jadwal yang ada. Ketika kami ada pertemuan, kami mensepakati bersama bahwa untuk pembinaan komuni pertama itu dijalankan pada pagi hari, yakni dari jam 8 sampai dengan jam 10. Kemudian untuk calon baptis dilaksanakan pada sore hari, karena pembinaan calon baptis yakni berkaitan dengan orang tua. Mereka kan pekerja ladang atau di kebun, sehingga pada sore hari mereka katakan bahwa itu waktu yang pas untuk mereka. Kami memulainya pada sore hari pada dari jam 3 sampai dengan jam 5. Nah, selama di sana saya merasa senang karena respek umat
dan mereka sangat bahagia ketika kami datang, apalagi kami datang dengan tujuan untuk pembinaan-pembinaan. Di lain itu juga kami sempatkan waktu untuk latihan lagu Mara Bakti, karena pada umumnya umat-umat di Toei atas belum terlalu fasih dengan lagu-lagu Mara Bakti. Mereka hanya mengetahui beberapa lagu pembukaan, lagu Tuhan Kasihanilah, pokoknya dalam struktur liturgis mereka hanya mengetahui beberapa lagu. Bahkan notasi-notasinya juga kadang belum sesuai. Dan itu kita pahami karena kurangnya pembinaan dan pengajaran-pengajaran tentang liturgi di stasi tersebut. Ini berkaitan dengan keadaan geografis juga, karena sulit sekali untuk dijangkau. Puji Tuhan sekarang sudah bisa kita menggunakan kendaraan perusahaan dan juga kendaraan-kendaraan yang pas untuk medan-medan tersebut. Dan banyak hal juga yang saya dapat di sana sebagai pelajaran atau bekal untuk saya ke depan dalam pelayanan pastoral, yaitu soal bagaimana kita melayani masyarakat kecil, bagaimana kita berbaur dengan mereka, dengan gaya hidup mereka, habis itu dengan keadaan-keadaan mereka yang sederhana dan tinggal bersama mereka. Tetapi terlepas dari situ kami merasa bahagia karena kami senang dengan keadaan-keadaan tersebut. Sebab kerelaannya mereka yang ditebus Tuhan, yang Kami ini dari Kompas Toei Atas. Kami tinggal di kampung, lihat kedua flater Bastian datang Toei Atas untuk membina atau untuk pelatihan misa dan calon-calon baptis dan komuni yang datang kasih tunjukkan kita. Maka kita dari pertama ini kita tidak tahu, maka Flater Bastian baru kali datang ini, dia sampai di sini, kita sama-sama kita tidur, saya sama-sama bertemani kedua Flater dengan Flater Bastian, kami sama-sama tidur di sini di pastoran, bukan pastoran tapi rumah guru. Kami tidur sama-sama dalam beberapa malam. Kita jalan sama-sama mencari mole ikan, jalan sama-sama rame-rame dengan anak, dan dua datang sampai di sini. Mereka dua datang juga kasih pelatihan kedua Flater, terutama Flater Bastian, kasih belajar mereka di sekolah, kasih belajar mereka masih doa-doa, kasih tuntut mereka sudah bisa ikut-ikut sama-sama anak murid dari sini. Begitu, untuk kita sama-sama sudah menjalan, sudah 1 minggu lah, 1 minggu lebih, 2 hari perkiranya seperti itu. Kalau sampai hari pas genap hari Minggu, nah hari Senin begitu kan, sudah 1 minggu lebih 2 hari kita sama-sama kita tinggal di sini, datang membina kita di sini ikut kegiatan karena ada utusan dari Flater, dari Pater, bahwa harus ke Toei Atas tentang melihat umat yang masih dalam ketinggalan. Maka mereka dua datang sampai di Toei Atas, sudah dia datang ketemu dengan kami Kompas Toei Atas, datang dan kami sama-sama ikuti kegiatan yang kami kedua Flater, terutama Flater Bastian datang sudah kasih bina kepada kami, dan kami sudah sedikit tahu, ada sedikit demi sedikit kita bisa tahu sedikit, karena dulu tidak seperti begini. Sudah ada yang datang seperti begini, hanya datang
saat-saat perayaan Pasca, Natalan saya hanya datang 1-2 hari ikut kembali. Tapi sekarang ini kedua flater datang sudah 1 minggu lebih. Mereka datang kasih membina cara-cara komuni, baptis, dan ada beberapa hal yang mereka kasih membina kita, terutama cara ibadah atau liturgi yang biasa akan buat yang mereka buat datang dan kasih membina kita. Nah, kita situ kita sudah tahu lebih sedikit, tidak lebih tapi yang masih ada kurang lah, masih ada kurang tapi yang sedikit lama kelamaan kedua kali atau ketiga datang kita seperti ini lagi, kita bisa tahu lagi lebih. Karena ini masih baru kali jadi masih kurang, masih belum pikir, belum memahami karena cara-cara misa dan cara-cara jawab dari misa ini sampai perayaan Natal, tahun baru Natal dan Pasca. Jadi 3 pastor datang misa atau perayaan di sini, kami mau jawab juga masih salah karena kami tidak tahu caranya. Maka itu sekarang kali ini kedua flater terutama dengan flater Bastian, dia datang dan dia sudah kasih pelayaran atau kasih bina dalam 1 minggu lebih. Tapi kami tidak lebih tahu, tapi masih ada sedikit-sedikit tahu kami bisa. Jadi nanti kemudian ke depan harus datang lagi, kami minta datang lagi seperti ini supaya umat kita harus bisa tahu semua cara-caranya. Jadi kami di sini belum tahu sama sekali, tapi karena sekarang ini yang kedua flater datang dan sudah kasih bina, kita mesti tahu semua. Berarti yang kami sampaikan kepada kedua flater dan terutama flater Bastian. Bersama dari